salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabiun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dan berdiskusi mengenai hukum. Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi hukum agraria dan hukum acara. Kelompok ini terdiri dari Adinda Armelia Putri sebagai presentator pertama, Rizkia Dana Paramita sebagai presentator kedua, dan Mailinda Devi Desiana sebagai presentator ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Adinda Armelia Putri. Kepadanya disilakan. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Adinda Armelia Putri, presentator pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian agraria menurut hukum positif. Menurut hukum positif, berdasarkan pasal 1 ayat 4 sampai 6 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwasannya agraria mencakup bumi, yaitu permukaan bumi seperti tanah, tubuh bumi yang ada di bawah seperti air, yaitu air laut, air pedalaman, dan ruang angkasa, yaitu semua ruang angkasa yang ada di atas bumi. Hukum agraria dibedakan menjadi 6 menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sobekti dan R. Soedibio, yang kedua menurut Budi Harsono, yang ketiga menurut Bacan Mustafa, yang keempat menurut E. Utarej, yang kelima menurut Go Gyeokseong, dan yang keenam menurut S.J. Pokema Andre. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu menurut para ahli. Dari yang pertama yaitu menurut Sobekti dan R. Soedibio. Menurutnya hukum adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik dari hukum perdata, hukum negara, dan hukum tata usaha negara. Yang kedua menurut Budi Harsono. Menurut Budi Harsono, hukum adalah suatu kelompok dari berbagai macam hukum yang mengatur tentang hak penguasaan atas hukum agraria. Yang ketiga yaitu menurut Bacan Mustafa. Menurut Bacan Mustafa, sebuah himpunan peraturan yang mengatur tentang bagaimana para pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya di bidang sumber daya alam tertentu. Yang keempat yaitu menurut E. Utarej. Menurut E. Utarej adalah hukum agraria merupakan hukum yang istimewa di mana memberikan tugas kepada para pejabat administrasi untuk bertugas dalam mengurus macam-macam permasalahan dalam agraria. Yang kelima menurut Go Gyeokseong. Menurut Go Gyeokseong, hukum agraria yaitu seluruh kaidah-kaidah yang mengatur agraria secara menyeluruh. Yang terakhir menurut Pokema. Menurut Pokema, bahwasannya keseluruhan peraturan hukum mengenai usaha dan tanah pertanian yang tersebar dalam beberapa hukum perdata dan pemerintah. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator pertama. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua yaitu Rizkia Dana Paramita. Kepadanya disilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Dana Paramita. Di sini saya akan membawakan materi tentang asas hukum agraria. Dalam setiap hukum terdapat asas yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dan syarat yang harus dipenuhi agar hukum tersebut dapat terpenuhi. Hukum agraria sendiri memiliki 4 asas. Yang pertama ada asas nasionalisme. Asas ini menyatakan bahwa setiap warga negara tanpa membedakan pria ataupun wanita, baik asli maupun keturunan, berhak memiliki hak atas tanah. Jadi tidak ada warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak dalam memiliki sebuah tanah. Yang kedua ada asas dikuasai negara. Asas ini menyatakan bahwa air, bumi, serta tanah yang terkandung di dalamnya merupakan milik negara. Yang ketiga ada asas hukum yang disanir. Asas ini menyatakan bahwa hukum adat yang bebas dari hal-hal negatif dapat dijadikan sebagai hukum agraria. Jadi tidak heran jika ada beberapa hukum adat yang dijadikan sebagai asas, selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat ada asas fungsi sosial.
kesusilaan maupun norma keagamaan yang berlaku, serta tidak boleh melanggar hak-hak orang lain, termasuk untuk kepentingan umum. Nah, itu tadi merupakan penjelasan yang saya dapat jelaskan tentang asas hukum agraria. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizkia atas pemaparannya. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Melinda Devi Desiana. Kepadanya dipersilakan. Baik teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Devi Desiana dengan NPM 2013-03-086. Di sini saya menjadi pemateri ketiga yang akan menjelaskan dan memaparkan tentang hukum acara. Hukum acara disebut yang dikenal sebagai hukum prosedur atau pengaturan keadilan. Pengaturan keadilan yaitu serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan, tujuh pidana, perdata, dan tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Macam-macam hukum acara Indonesia. Yang pertama ada hukum acara pidana. Hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material, melakukan penelitian, pemeriksaan, dan memberikan keputusan serta melaksanakan putusan hakim. Yang kedua, ada hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan salah satu acuan untuk penyelesaian masalah sengketa kepada pihak yang bersifat mengatur dan memaksa. Yang ketiga ada hukum acara peradilan agama. Hal-hal yang telah diatur yaitu gugatan dalam perkara cerai dan talak dan cerai gugatan diajukan kepada pengadilan daerah yang kediamannya meliputi gugatan termohon dan tergugat. Yang keempat selanjutnya adalah hukum acara peradilan usaha tata negara. Selanjutnya hukum acara peradilan tata usaha negara ini pendekatan dari praktis digunakan untuk merelevansikan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah sebanyak 2 kali dengan Nomor 9 Tahun 2004, junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan yang terakhir ada hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yaitu hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum. Materialnya yaitu bagian hukum konstitusi yang menjadi hukum wewenang Mahkamah Konstitusi. Jadi teman-teman, itu mungkin tadi materi yang saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada presentator terakhir. Oke teman-teman, sudah kita dengarkan tadi pemaparan materi dari hukum agraria dan hukum acara. Maka selanjutnya di sini saya akan membuka pertanyaan, question untuk kepada seluruh audiens. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan, sebutkan nama, NPM, dan paparkan pertanyaannya. Baik, dipersilakan. Haris. Videonya dari mana? Perkenalkan, nama saya Rizky Karistes Siregar dengan FM 2213032041. Saya di
sini akan bertanya sedikit tentang materi yang dipaparkan oleh Dinda. Kan tadi Dinda bilang hukum agraria itu adalah hukum yang menentukan tentang tanah, ladang, pokoknya segala apa yang ada di bumi di negara tersebut. Nah, kan kita tahu tuh ada juga yang namanya hukum tanah. Nah, saya di sini bertanya apa sih perbedaan spesifik dari hukum agraria dan hukum tanah jika terdapat perbedaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aris atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kedua, Rio. Saya ingin bertanya kepada kelompok 10, maaf, kelompok 11. Pertanyaannya permasalahan lahan di Indonesia. Pertanyaannya permasalahan lahan di Indonesia. Mengapa permasalahan tersebut masih sulit diatasi? Dan serta jelaskan bagaimana kalian sebagai mahasiswa untuk mengatasi hal tersebut. Mengapa masih sulit diatasi? Serta jelaskan bagaimana Anda sebagai mahasiswa untuk mengatasi hal tersebut. 3 hours later. Baik, terima kasih kepada Rio. Selanjutnya penanya ketiga. Siapa? Kaila. Rapli Dewi Kaila. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kaila Zahar Falsabila. Kedeket bisa nggak, Bun? Saya ingin bertanya, kan ada seorang turis asal Amerika ingin membeli sebidang tanah di Lombok. Nah, bagaimana ketentuan yang mengatur tentang pemilikan tanah untuk orang asing? Terima kasih. Baik, terima kasih Kaila. Mohon izin waktu sebentar untuk kelompok 11 berdiskusi. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kelompok 11 untuk berdiskusi. Maka dari itu, kami dari kelompok 11 akan menjawab pertanyaan dari Karistia Siregar dengan pertanyaan apa sih perbedaan spesifik mengenai hukum tanah dan agraria yang akan dijawab oleh Adinda Rimia Putri. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik, izin menjawab Karis. Tadi Karis tanya perbedaan spesifik antara hukum agraria dan hukum tanah ya. Perbedaan spesifiknya itu ada di dalam lingkup objek yang diaturnya. Kalau misalkan hukum agraria yaitu yang mengatur atau mencakup tentang bumi, tanah, dan air, dan serta ruang angkasa. Sedangkan jika hukum tanah yaitu mengatur hak penguasaan atas tanah seluruhnya. Jadi kalau hukum tanah itu mengatur tentang tanah saja. Iya, seluruh tanah. Tapi kalau misalkan agraria mencakup tentang bumi, air, dan ruang angkasa. Baik, bagaimana Karis? Bagaimana Karis? Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Rio Rinanta. Permasalahan lahan di Indonesia. Mengapa permasalahan lahan di Indonesia sulit diatasi? Serta jelaskan sebagai mahasiswa untuk mengatasinya. Akan dijawab oleh Melinda Devilistiana. Kepadanya dipersilakan. Kan hanya peran mahasiswa ya untuk mengatasinya. Jadi kita sebagai mahasiswa hanya bisa mempelajari tentang hukum tanah dan hukum agraria. Karena posisinya itu kita sebagai mahasiswa itu belum terjun langsung ke bidang hukum tanah tersebut. Karena kalau misalkan kita mau mengatasi masalah tersebut, kita harus terjun langsung ke sana. Sedangkan kita sebagai posisinya mahasiswa hanya bisa mempelajari hukum
Baik, bagaimana Rio? Itu kan kita memberikan saran kepada pemerintah tersebut kan. Pemerintah di daerah-daerah tersebut yang permasalahan lahan itu agak sulit kan. Kita kan sebagai mahasiswa ini kan mahasiswa PPKN kan. Iya, harusnya ini sebagai mahasiswa PPKN ini kan harusnya kita sadar bila ada misalkan di daerah tertentu seperti di daerah-daerah terpencil kan permasalahan lahannya itu agak kurang apa ya, kurang bagus kan ada permasalahan cekcok antara warga yang si A sama si B gitu kan. Bisa kita berikan penalaran serta penjelasan sedikit gitu kan. Izin ya menjawab. Sudah selesai? Baik, kepada Linda silakan untuk menjawab. Izin ya untuk menjawab Rio. Mungkin kan Rio itu maunya peran kita sebagai mahasiswa dalam memberi solusi terhadap permasalahan lahan yang ada misalkan di masyarakat. Kita kan sebagai mahasiswa itu mungkin ada ilmunya tapi kan belum banyak ya ilmunya. Mungkin kalau kita ikut campur kepada masyarakat itu mungkin kita akan disepelekan. Karena kan kita notabene masih mahasiswa yang masih belajar tentang hukum seperti itu karena kita juga kan belum punya pengalaman. Mungkin solusinya kita bisa ngomong sama masyarakat itu atau bicara mungkin permasalahan itu bisa dibicarakan secara baik-baik, secara kekeluargaan. Tapi itu pun jika didengar oleh masyarakat itu. Karena kan kita belum terjun langsung ke dalam permasalahan itu. Mungkin kalau beri solusi juga, misalkan kita ngasih solusinya sama orang tua kita, nanti orang tua kita yang menyampaikan ke orang itu. Kalau misalkan kita yang menyampaikan langsung, nggak etis. Tapi ini kan bisa kita bicarakan kepada kepala desa tersebut kan, dan harus ke orang tua kita. Enggak, perantaranya gitu loh. Kalau misalkan kita langsung tiba-tiba nanya ke ngasih tahu ke kelurahannya, kan kita nggak ada andil di permasalahan itu. Kita hanya bisa memberikan solusi. Mungkin solusinya lewat orang tua. Ini kayak gimana ya, seharusnya ini kayak gini. Mungkin nanti orang tua yang lebih menyampaikan, karena kan itu dewasa gitu loh. Karena kita masih belum bisa ikut di itu. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa baru semester 1. Ibaratnya kita itu hanya belajar hukum ini baru dasar. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba ngomong karena berbicara itu harus memiliki ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak tahu pengertiannya apa, kita ngomong sama aja bohong gitu. Dan tadi yang dibilang memberikan saran kepada pemerintah, kadang kita memberikan saran aja tidak akan didengar oleh pemerintah. Maka dari itu untuk cara mengatasi hal itu sudah disebutkan oleh Melinda tadi, kita harus terjun langsung, kita harus masuk langsung ke dalam permasalahan itu. Itu masuknya itu nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang sudah ada waktunya nanti tersendiri. Baik, terima kasih kepada Rio, Adinda, dan Melinda. Pertanyaan terakhir dari Kayla tentang pengaturan kepemilikan tanah oleh orang asing yang akan dijawab oleh Rizkia. Kepadanya dipersilakan. Jadi bagi WNH yang ingin membeli properti di Indonesia, pemerintah hanya mengizinkan mereka membeli properti dengan sertifikat hak pakai. Sertifikat hak pakai untuk rumah tapak atau usut baru diberikan pada waktu 30 tahun. Namun bisa diperpanjang 20 tahun dan diperbarui lagi 30 tahun. Sebagaimana merujuk pada pasal 186 Permen ATR BPN nomor 18 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa kategori hunian yang bisa dimiliki oleh WNA, yaitu tanahnya paling luas 2000 meter persegi. Jadi dia nggak bisa memiliki sukunya gitu. Ya bisa, tapi maksimal itu 2000 meter persegi. Makasih. Bagus. Baik, bagaimana tadi tanggapan dari dari Rizkia untuk Kayla? Apakah sudah bisa? Ada yang ingin menambahkan? Silakan kepada Coki. Tadi dijelaskan kan itu WNA-nya itu boleh membeli properti. Perkenalkan, nama saya M. Coki Nurisa, NPM 221303 2009. Nah, tadi kan dijelaskan orang asing boleh memiliki properti. Nah,
orang asingnya itu yang berkedudukan di Indonesia apa yang baru, apa yang masih di luar negeri? Dia tuh orang asing yang tinggal di Indonesia, tapi masih statusnya warga negara asing. Kalau saya sudah lama tinggal di Indonesia, ini udah boleh. Ikut. Ada apa? Ini ada makalah satu. Hah? Makalah kelompok satu. Makalah satu. Baik, tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Rizkia mengenai berapa tahun dia tinggal di sini baru bisa mendapatkan apa tadi hak. Makalahnya mana, Wes? Aku tuh memiliki penting. Makalah satu. Dari makalah yang ini yang presentasi. Ini belum satu. Bukan. Ini kalau ditanya kelompok satu. Mintanya kelompok 1. Terus sampai kelompok 1. Toki Toki. Ojak. Bawa kan dah. Coba lihat. Di tasku ada makalah tuh. Baik, bisa disebutkan ulang Rizkia untuk mengenai berapa tahun WNA itu bisa memiliki hak. Sudah. Tas nomor 2. Lihat dulu. Iya bukan. Ya. Bagi dong. Dede, kasih deh. Itu tadi itu 20 sampai dengan 30 tahun. Itu belum memiliki sertifikat ya, baru sebagai apa izin untuk izin untuk memiliki atau menghuni bangunan tersebut. Orang asing yang memiliki tanah yang bagian agraria. Untuk orang asing yang ingin memiliki agraria, agrarianya berbentuk apa? Ya tanah. Jadi orang asing ingin memiliki tanah di Indonesia. Kan tadi kan sama pertanyaan sama Kaila, sudah dijawab juga sama Rizkia. Jadi buat apa ditanyakan lagi? Karena sudah ditanyakan oleh Kaila tadi. Maksudnya itu tadi, kalau misalnya kayak yang ada tadi yang dijelaskan misalnya menyangkut uang, tanah, sama air, sebagainya itu gimana? Kayaknya kalau misalkan warga negara asing memiliki air apa? Kalau misalkan properti kayak tanah, rumah gitu ya, bangunan. Tapi kalau misalkan kayak air, karena kan kalau misalkan kita membeli properti rumah atau tanah, nanti kan kita maksudnya kalau misalkan bangunan itu udah ada gitu loh airnya. Sudah ada wujud. Jadi air kan udah itu. Kan tadi kata si berenang. Jadi gimana tadi tentang agraria ya? Iya, bagian agraria. Tadi ruang lingkupnya ada air, Uang, Air, tanah, Ruang. sumber daya. Yang di sini ditanyakan bukan hanya tanah, tapi yang mencakup air lainnya. Agraria di Indonesia. Bagaimana kalau nomor 11? Hal yang lainnya. Kan tadi dijawab hanya pertanyaan kayak tanah, tapi dia mencakup semuanya dari tanah, properti dan yang lainnya. Nambahkan no. Jadi dulu bisa masih. Tadi kan apa? Di luar lagi. Itu nggak boleh karena kan itu Kenapa, milik Dek? negara. Tetap nggak boleh. Apa nih, Dek? diperbolehkan itu warga asing Memperbolehkan juga itu memperbolehkan dalam artian hanya sebagai apa yang tadi sudah dijelaskan. Properti itu tadi cuman hanya sebagai boleh saja, bukan boleh dalam arti bukan boleh memiliki, tapi hanya boleh menempati itu boleh. Tapi kalau untuk memiliki tidak boleh dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan tadi oleh Rizkia. Bagaimana Coki? Sudah puas? Sudah puas? Baik, kepada audiens harap tenang sebentar ya. Ada yang ingin menambahkan atau menambahkan menyanggah saja? Ini menyanggah ya, bukan bertanya. Baik, terima kasih. Baik Rio.
Silakan. Izin menambahkan dari pertanyaan dari Coki. Apa tadi pertanyaan tadi? Orang asing ini kan harus apa? Bisa memiliki properti atau rumah tinggal berstatus tetap, gitu kan? Iya. Gitu kan? Sesuai dengan ini, untuk menetapkan bertempat tinggal di Indonesia, WNA harus mengurus izin tinggal tetap atau ITAP. ITAP memiliki masa berlaku 5 tahun. Artinya ini, warga negara asing itu WNA itu sudah berhak memiliki hak atas rumah tersebut, properti tersebut apabila warga negara asing tersebut sudah menetap selama 5 tahun. Kecuali orang tersebut memiliki darah keturunan Indonesia, seperti dari kakek, kan? Seperti dari ini, seperti contohnya Elkan Bagot. Gimana, Coki? Kata keturunan Indonesia itu juga WNI. Bisa dia bisa langsung dia tinggal di Inggris bisa. Tinggal asas apa yang dianut lah. Ketika di ini langsung pindah warga negara Indonesia bisa langsung ya. Karena dia memiliki darah keturunan. Darah keturunan dari kakeknya, neneknya, ibunya gitu kan. Dia kan cuma Tanpa ada naturalisasi. Dia kan cuma keturunan tapi tinggalnya masih di luar negeri, itu kan nggak boleh. Kita tidak menganut standar pendudukan yang ganda. Kita nggak boleh mempunyai pendudukan bukan visa negara yang ganda. Kita cuma boleh punya satu. Kemudian dari pengertian yang ditangkap oleh Coki itu, pengertian yang disebutkan oleh Rio itu tadi kan memiliki keturunan. Di si Coki itu menganggapnya sebagai keluarga negaraan ganda, sedangkan Indonesia itu tidak boleh berkeluarga negaraan ganda. Jadi keturunan itu apakah orang itu masih orang luar, apa orang Indonesia sendiri? Ya kalau orang Indonesia sendiri sudah jelas boleh, tapi kalau orang luar tidak boleh. Yang dipertanyakan Coki adalah orang luar, bukan orang Indonesia. Dan gini orang WNA itu sudah wajib berhak memiliki properti tanah atas tanah tersebut di Indonesia apabila sudah menetap selama 5 tahun dan boleh menjadi mengubah status warga negaranya menjadi WNI kan. Apabila kecuali orang tersebut WNA tersebut memiliki darah keturunan dari Indonesia kan, seperti kakeknya, neneknya atau buyutnya gitu. Bisa dia langsung merubah warga negaranya ke WNI tanpa jalur naturalisasi. Orang WNI apa tadi yang turunannya itu ada di luar negeri. Tadi dia menyebut apa orang yang turunan Indonesia itu ada di luar negeri. Tapi di Indonesia kan nggak boleh, kan nggak ada. Sama aja tetap tadi bilang harus naturalisasi lagi kan, berarti harus jadi orang Indonesia dulu. Tadi urutan tadi. Misal ini kan, semisal dia ini kan asli keturunan Indonesia dari kakek neneknya kan, seperti hubungan silam gitu kan, ayahnya dari Inggris, ibunya dari Indonesia gitu kan, dia kan memiliki darah keturunan Indonesia gitu kan. Apabila dia tinggal di Inggris dan dia ingin merubah warga negaranya ke WNI, dia bisa langsung merubah warga negaranya tanpa jalur naturalisasi. Contohnya seperti Elkan Bagot gitu kan. Elkan Bagot naturalisasi ya. Tanpa itu langsung ya. Ya. Naturalisasi itu butuh waktu 2 sampai 3 tahun gitu. Ya. Terima kasih. Jadi pengertian yang diberikan oleh Rio adalah jika orang itu tadi memiliki keturunan asli Indonesia, bisa kita contohkan Karis itu memiliki keturunan dari Indonesia dari orang tuanya. Jadi apabila dia mau punya tanah di Indonesia, dia nggak perlu naturalisasi lagi tadi ya yang disebutkan. Jadi langsung bisa memiliki kepemilikan tanah. Nah itu kan
konteksnya warga negara Indonesia, sedangkan yang dipertanyakan oleh Coki tadi bila orang luar. Jadi kalau yang dijelaskan oleh Rio itu adalah harus pindah dulu jadi warga negara Indonesia gitu. Jadi sudah kita simpulkan dari pertanyaan Kaila dan Coki tadi, warga negara asing tidak boleh memiliki tanah atau properti dan sejenisnya. Sebelum Itu mereka boleh hanya mendapatkan izin untuk menempati tapi tidak mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah. Bisa diterima semuanya? Jatuhnya apa tadi? Ya bisa dibilang nyawa juga ya, karena hanya ada kayak kontrak gitu kan. Ada yang ingin menambahkan lagi? Bagaimana pendapat Rafli mengenai hal ini? Baik, terima kasih. Apabila tidak ada, bagaimana fasilitator, apakah ingin buka lagi? Bapaknya belum masuk. Lagi berdiskusi mereka. Udah. Pusing gua. Ayo, rendang lu. Oke. Udah kuat. habis ini kesimpulan. Apa katanya? Ketua kelas suruh ke ruangan tahlim. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi kita kali ini adalah hukum agraria adalah keseluruhan dan ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara maupun pula hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan orang yang termasuk badan hukum dengan bumi dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pada wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut. Hukum acara perdata mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum material. Kesimpulan tadi juga sudah dijelaskan, dalam kepemilikan tanah, warga negara asing tidak bisa memiliki tanah tersebut. Hanya ada izin diperbolehkan untuk menempatinya. Baik, terima kasih. Sekian tadi kesimpulannya. Tak ada gading yang tak retak, maka tak ada pula manusia yang sempurna. Tapi ada manusia yang tidak pernah bersalah, yaitu seorang wanita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.